Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menurunkan pada manusia rasa cinta dan dengan rasa cinta itulah kita berkasih sayang satu sama lain, bahkan binatang buas pun mengasihi anaknya karena cinta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mencintai kita lebih daripada yang lain, maka ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa apapun di dalam pikiran beliau kecuali adalah nasib daripada kita semuanya, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengingat kita dalam hari akhirnya, dalam detik-detik akhirnya dengan ucapan ummati, ummati, ummati. Bagaimanakah kelak nanti nasib umatku sepeninggal aku. Tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah menurunkan kepada kita, mewariskan kepada kita satu agama yang sempurna dan dengan agama itulah kita bisa berkasih sayang satu di antara yang lain. Dengan agama itulah kita bisa untuk hidup dengan baik dan dengan agama itulah kita bisa nanti berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merindukan kita bahkan sebelum beliau berjumpa dengan kita. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Allah mengumpulkan kita semua pada hari ini, pada hari Selasa, setiap hari Senin Allah kumpulkan kita, mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan berkasih sayang dan dalam keadaan bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, kita masih dalam kajian kita To Be Better Family. Kita masih berada dalam kajian kita bagaimana menjadi keluarga yang lebih baik. Dan kita sudah mulai ini dari akarnya. Kita benar-benar mulai dari sesuatu yang memang seolah-olah tidak berhubungan, tapi sebenarnya itulah yang menjadi inti daripada keluarga. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwasanya manusia itu sudah banyak sekali melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita nggak bisa pikirkan. Hal-hal yang kadang-kadang nggak masuk akal dalam pandangan kita atas nama cinta. Kan gitu kan ya. Kalau kita berbicara orang-orang itu kan kadang-kadang kan ya melakukan hal-hal yang extraordinary, yang luar biasa, yang di luar kewajaran. Mereka melakukan itu atas nama cinta, yang kadang-kadang kita kalau misalnya nggak cinta itu nggak masuk akal. Atau kadang-kadang kalau kita nggak mengalami kita nggak masuk akal. Misal dari hal-hal yang sederhana, kalau seandainya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pernah jatuh cinta dulu pas SD itu mulai suka ngeliatin orang gitu kan ya. Mulai perhatian pada apapun yang menjadi kebiasaan dia. Bahkan jangankan orangnya, sendalnya aja kita liatin mereknya apa gitu ya. Pensilnya yang dipakai, pensilnya apa, yang dibaca dia, bacaannya apa, lagu-lagu yang dia suka apa. Kita mulai perhatian kalau orang-orang cinta. Kadang-kadang orang yang nggak cinta ya merasa aneh, kamu tuh ngapain sih? Dia ngeliatin terus, kayak nggak ada kerjaan aja, ngafalin apa yang dia hafalin, kamu suka apa yang dia suka, emang kamu nggak punya kesukaan sendiri. Kalau orang yang nggak jatuh cinta, bingung. Orang yang jatuh cinta biasa aja. Lah kenapa? Karena dia lagi dalam keadaan jatuh cinta. Stalking orang-orang jatuh cinta kan gitu kan ya. Seringkali ngeliatin, ngikutin, menguntit dan seterusnya. Itu kan orang-orang jatuh cinta. Zaman dulu kalau belum ada handphone orang-orang minta foto kan gitu ya. Zaman dulu tustel terbatas. Berarti pas kelas meeting biasanya kita suka diem-diem fotoin yang kita suka. Itu cowok sih biasanya. Nah kalau cewek-cewek kan difotoin, kadang-kadang beliin sesuatu dan seterusnya. Apalagi kalau orang tuh misalnya sudah jadian, terlepas pacaran itu haram ya, kita nggak bahas. Kita bahas orang-orang itu melakukan untuk cinta kadang-kadang perkara-perkara gila dalam tanda kutip. Orang rela beliin apapun untuk orang yang dia cintai. Dulu saya nggak masuk akal, karena satu tangkai mawar merah itu di Palembang di saat komik harganya cuma Rp3.000 ya. Jadi komik itu harganya Rp3.000. Sekarang harganya berapa? 50.000, dulu cuma Rp3.000. Orang rela beli satu tangkai mawar untuk Valentine Days itu 10.000. Jadi beli satu tangkai mawar Belanda itu yang gede itu 10.000. Padahal komik itu harganya 3.000. Itu nggak masuk akal saya. Kamu bisa beli 3 komik loh.
minimal gitu kan ya, dan masih ada kembalian untuk beli es tebu gitu misalnya. Nah, tapi kamu rela untuk beli satu tangkai mawar, yang satu tangkai mawar ini bakal kering. Tapi dia bilang nggak apa-apa, ini untuk orang yang saya suka. Orang kadang-kadang melakukan hal-hal yang nggak masuk akal demi sesuatu yang dicintai. Sampai hal-hal yang lebih berat lagi, dia rela untuk jual segala macam yang dia punya, dia jual motor, dia jual apa kepunyaan untuk menyenangkan orang-orang yang dia sukai. Ngajak pergi ke luar negeri, beliin barang dan segala macam hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan ada orang yang rela mati untuk namanya cinta. Betul nggak? Pernah dengar Romeo and Juliet? Itu bukan muslim loh. Romeo and Juliet itu bukan muslim. Ketika misalnya dia ngelihat pasangannya mati, dia nggak mau, dia mati juga minum racun. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu itu dia bilang atas nama cinta. Kita yang nonton bilang begini, bodoh amat dia, mau-maunya dia mati gara-gara pacarnya. Bukannya kalau misalnya pacarnya mati dia bisa cari lagi. Kan gitu kan ya, terlepas pacaran benar atau salah. Tapi orang-orang melakukan hal-hal atas nama cinta itu benar-benar aneh, benar-benar nggak masuk akal. Jangankan manusia, saya lihat teman saya itu ya sukanya sama kucing, tahu kucing? Sukanya sama kucing dan dia melakukan hal-hal yang nggak masuk akal bagi saya. Beli barang buat kucing, lalu kemudian beli kandang yang harganya jutaan, beli makanan yang harganya ratusan ribu per bulan, pergi salonin dan segala macam hal-hal yang nggak masuk akal bagi saya. Paham Bapak Ibu sekalian? Tapi bagi dia bilang justru kamu itu yang aneh. Orang kucing lucu begini kok kamu nggak mau, kan gitu kan ya. Beda antara orang yang punya perasaan sama orang yang nggak punya perasaan. Ada juga orang yang suka tanaman. Kalau orang suka tanaman sama orang yang nggak suka tanaman, kadang-kadang orang yang suka tanaman dibilang gila. Kenapa? Tanaman kok sampai harganya puluhan juta. Tanaman kok sampai harganya jutaan gitu kan ya. Lebih baik kamu beli makanan aja, kamu makan kenyang, kamu makan enak. Lah kamu makan tanaman cuma diliatin doang. Paham Bapak Ibu sekalian? Orang melakukan banyak hal yang gak masuk akal gara-gara cinta. Pertanyaannya, cinta itu apa sih? Sesuatu yang kita sukai. Suka itu apa? Bingung juga kan? Nah makanya sebenarnya ketika ada ulama besar namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika beliau membahas tentang cinta, itu beliau juga sulit untuk mendefinisikan rasa cinta. Beliau juga sulit untuk mendefinisikan yang namanya suka, sayang, cinta itu apa. Kalau dalam bahasa Arab kan rohmah, itu kan termasuk cinta kasih. Atau al-hub, itu termasuk rasa cinta. Atau misalnya wa ja'alna bainakum mawaddah. Wud itu juga cinta. Rohmah itu juga cinta. Tapi seperti apa sih? Intinya adalah gampang. Orang-orang bilang gini, ya udahlah kita skip aja definisi kata cinta. Kita skip aja arti daripada kata cinta. Yang kita tahu, ada orang yang bilang saya nggak cinta, tapi dia cinta sebenarnya. Ataupun ada orang yang bilang saya cinta, tapi sebenarnya dia nggak cinta. Kita bisa lihat cinta itu dari efeknya, kata orang. Jadi kita nggak lihat dari omongannya. Kadang-kadang kita lihat adalah dari efeknya. Mau dia bilang cinta, mau dia bilang nggak cinta, yang jelas efeknya cinta, satu, menurut Ibnu Qayyim itu adalah dia mau berkorban. Itu efek cinta. Jadi kalau ada orang bilang sama Anda, saya mencintai misalnya ibu, atau saya mencintai kamu, atau saya sayang sama kamu, saya suka sama kamu. Semua itu efeknya sama, efeknya pasti mau berkorban. Makanya biasanya kalau ibu-ibu, misalnya contoh, ada yang bilang cinta sama ibu-ibu, biasanya cewek-cewek itu ngetes. Biasanya. Kenapa? Karena harus diuji, ini benar atau tidak. Karena dia sampai pada batas cinta, maka efeknya dia pasti mau berkorban. Betul atau betul? Cinta efeknya berkorban. Apalagi efeknya cinta? Efeknya cinta biasanya suka nyebut. Suka nyebut. Makanya orang-orang Arab bilang alamatul hubbi kasura dzikri. Semakin orang mencintai, alamatnya orang mencintai adalah dia lebih banyak menyebut-nyebut. Lihat aja tuh orang-orang yang kalau lagi jatuh cinta selalu nyebut, misalnya contoh Felix love Ummu Alila kan gitu misalnya. Lagi di kelas, lagi di apa misalnya meja, terus digoret-goret pakai pena yang sudah habis itu ya, atau kalau enggak penanya belum habis, F love U, terus ada panahnya. Untuk apa sih panahnya sebenarnya? Gitu kan. Tapi kan pokoknya kan gitu kan ya, dia akan coret-coret, dia akan tampilkan, dia akan gambarkan, dia akan simbolisasi. Ibu-ibu pas belum ada yang namanya Facebook, curhatnya di mana?
Curhatnya di mana? Di diari. Makanya diarinya ada gemboknya. Kenapa? Karena gemboknya itu menjaga agar orang nggak bisa baca yang ibu tulis. Kadang-kadang kalau cowok-cowok malas buat diari, maka dia telepon ke radio. Kan gitu kan ya. Anda meminta kami memutar. Salam buat siapa? Ya saya mau kirim salam buat cewek di kelas saya inisialnya U. Kan gitu kan ya. Inisialnya D, inisialnya F. Kamu cantik banget hari ini. Kayak gitu-gitu kan ya. Kenapa? Karena orang-orang jatuh cinta, dia tuh gak bisa ditahan untuk ngomong. Dia pasti akan mau ngomong. Makanya menurut para ulama, orang-orang jatuh cinta itu pasti mau ngomong. Pasti mau untuk menyebut-nyebut. Pengorbanan sudah, menyebut-nyebut sudah. Yang ketiga, orang yang jatuh cinta itu biasanya lebih kuat daripada orang yang gak jatuh cinta. Lebih persisten, lebih kuat daripada orang yang gak jatuh cinta. Makanya orang-orang yang gak jatuh cinta, ngelihat orang jatuh cinta, terlepas benar atau salah jatuh cintanya itu, dia tuh kadang-kadang aneh. Kok bisa seorang ibu gendong anaknya misalnya 2 jam gak sakit-sakit. Kalau laki-laki disuruh gendong 15 menit pegel, paham ibu sekalian? Kenapa ibu-ibu gak ada yang pegel? Karena rasa cinta. Orang punya rasa cinta maka dia punya tenaga lebih banyak. Dia gak mudah capek, dia mau berkorban. Apalagi ciri-ciri orang jatuh cinta? Ciri-ciri orang jatuh cinta itu detail. Dia detail. Semakin orang jatuh cinta, dia semakin detail. Maka lihat ya, orang yang suka kucing baru sebulan, dengan orang yang suka kucing sudah 5 tahun, itu detailnya beda. Dia perhatian, gini cara bersihin kupingnya, gini cara bersihin hidungnya, gini cara bersihin alisnya, kan gitu kan ya. Kalau kita sabunin aja semua, selesai. Nah, maka orang-orang yang misalnya skincarean sudah 10 tahun sama orang yang baru skincarean 1 bulan, itu beda-beda. Orang skincarean 10 tahun saya pernah ditunjukin ada 10 kotak, 10 botol. Paham ibu sekalian? Bagi saya sama semua. Sama-sama sabun. Bagi dia enggak Ustadz ini ada urutannya. Ini pakai ini dulu, terus pakai ini dulu. Emang kenapa kalau enggak dibalik? Oh dibalik enggak boleh. Kenapa? Orang yang jatuh cinta itu detail. Dia memperhatikan sesuatu secara rumit, secara detail. Karena kenapa? Karena dia jatuh cinta. Orang yang suka foto sama orang yang gak suka foto pasti lebih detail orang yang suka foto. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Apalagi orang jatuh cinta itu mau nurut, mau taat. Itu adalah orang jatuh cinta. Dan banyak lagi tanda-tandanya kalau orang itu namanya jatuh cinta. Dan lucunya Bapak Ibu sekalian, orang yang jatuh cinta itu sama seperti orang yang benci sebenarnya. Apa yang sama? Sama-sama bisa melakukan hal-hal yang gak masuk akal. Betul? Lihat gak orang benci? Orang benci melakukan hal yang gak masuk akal gak? Mutilasi gitu ya. Ngebunuh orang dengan cara yang sadis gitu kan ya. Sama gak dengan orang jatuh cinta? Sama aja, bahannya sama. Orang jatuh cinta dengan orang benci itu sama. Maka kalau ada orang jatuh cintanya cepat, biasanya cepat benci. Kalau dia punya alasan untuk benci, dia punya alasan juga untuk jatuh cinta. Makanya orang-orang ketika membahas tentang cinta ini penting sekali. Kenapa? Karena di dalam keluarga yang penting itu rasa cinta, bukan aturan dulu. Makanya sebelum kita bahas aturan, kita bahas 10 pertemuan tentang rasa cinta. Kita bahas 10 pertemuan tentang bagaimana yang namanya akidah. Maka di dalam Islam segala sesuatu itu dibangun daripada yang namanya akidah. Bukan aturan terlebih dahulu. Contoh Allah sampaikan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada saya dan beriman bahwasanya ada nanti yaumil kiamat. Apa yang Allah katakan? Falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Falyakrim jarohu, dan bahkan dia harus memuliakan tetangganya. Dimulainya dengan apa? Dimulainya dengan rasa cinta dulu. Karena percaya termasuk rasa cinta. Kalau orang gak cinta, gak ada tuh semua. Gak ada percaya, gak ada mau berkorban, gak ada taat, gak ada tenaga, gak ada detail, gak ada segala macam yang kita bicara tadi. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Apa yang Allah sampaikan lagi di dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Anda benar-benar mencintai saya, kata Allah, ikuti Nabi Muhammad. Maka orang yang bisa mengikuti Nabi Muhammad adalah siapa? Orang yang mencintai
Allah. Kalau dia nggak mencintai Allah, bisa nggak dia ikut Nabi Muhammad? Nggak bisa. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa kata Allah? Perhatiin. Siapapun mereka tidak sempurna kecintaannya terhadap Allah, tidak sempurna keimanannya terhadap Allah sebelum dia mampu menerima apapun yang Allah perintahkan kepada dia. Dan dia tidak berat hati terhadap keputusan Allah dan dia menerima dengan sangat berserah diri. Paham maksudnya? Artinya adalah apa? Kalau ada orang belum cinta, dia jangan disuruh taat. Karena orang tidak cinta tidak mungkin taat. Sebaliknya kalau dia sudah cinta sama Allah, dia pasti akan taat sama Allah. Sama kayak suami. Sama kayak keluarga, berarti di dalam keluarga yang penting itu adalah aturannya dulu atau cintanya dulu. Maka banyak orang di rumah tangga, dia ngarep bahwasanya rumah tangganya bahagia tapi menerapkan cuma aturan. Cuma ngatur ini, ngatur itu, gak boleh ini dan gak boleh itu. Padahal akidahnya belum ditumbuhkan terlebih dahulu. Cintanya belum ditumbuhkan terlebih dahulu. Susah jadinya. Kenapa? Kalau orang diatur sebelum dia rasanya cinta, maka dia pasti merasa berat banget. Bisa dipahami Bapak sekalian. Tapi sebaliknya, kalau ada orang sudah cinta, maka walaupun dia tidak usah diatur-atur, dia akan berusaha melakukan yang terbaik buat pasangannya. Bisa dipahami Bapak sekalian. Kenapa kita bahas ini? Karena kita bahas tentang aturan. Dan aturan ini ujung-ujungnya awalnya adalah rasa cinta tadi. Kalau ada orang gak cinta gimana dia bisa diatur? Itu zaman sekarang. Makanya orang-orang barat saya sudah bilang. Mereka bilang apa? Saya itu wanita dan saya benci diatur-atur. Saya gak usah diatur-atur dalam rumah tangga. Rumah tangga itu adalah cara untuk mengekang seorang istri. Istri diatur-atur harus taat pada suami. Harus melakukan ini, melakukan itu. Harus begini, harus begitu. Sebenarnya orang ini mah tidak cinta. Bisa dipahami. Kalau dia cinta dia gak akan ngomong begitu. Sekarang saya mau nanya, ada gak ibu-ibu yang bilang, saya merasa kayak babunya anak saya? Betul begitu? Ada gak seorang ibu yang bilang begitu? Padahal sekarang saya tanya, dibandingin Anda sama anak dengan Anda sama suami, Anda lebih diperbudak suami atau diperbudak anak sebenarnya? Dalam tanda kutip. Lebih menyusahkan suami atau lebih menyusahkan anak? Anak dong. Anak maunya apa mana bisa diatur-atur. Kalau suami bilang misalnya, saya lagi lapar, istri bilang sebentar lagi ya, sebentar lagi ya Pak, 2 jam lagi baru matang. Ya sudah, suami mau bilang apa? Paling kalau suaminya lapar banget, dia pergi ke toko. Dia pergi ke warung, selesai. Tapi kalau anak, dia lagi lapar, dia nangis, Anda bilang begitu, dia mau ngerti? Enggak. Tapi apakah dibilang bahwa Anda memperbudak anak? Enggak toh. Ketika dia lagi sakit, Anda harus nemenin dia. Ketika dia lagi kemudian main, Anda harus ngajarin dia. Anda harus jaga dia, melindungi dia. Dan Anda dibayar di situ? Enggak. Tapi kenapa enggak ada yang bilang Anda diperbudak oleh anak? Karena Anda melakukan itu demi rasa. Makanya orang barat sekarang enggak mau pelihara anak. Paham Ibu sekalian? Kenapa mereka nggak mau pelihara anak? Mereka bilang kami nggak perlu. Sebenarnya mereka tidak cinta. Maka kita ngomongin orang-orang kayak gitu nggak ada gunanya. Gini loh, pelihara anak tuh bagus. Nih masa depanmu kayak begini. Nanti kalau kamu nggak ada yang doain gimana? Nanti di yaumil kiamah, di dalam kuburan dan segala macam. Kamu nggak ada yang ngirimin pahala gimana? Mereka nggak akan ngerti. Kenapa? Jangan ngomong syariat pada orang yang nggak beriman. Ngomong syariat pada orang gak beriman percuma. Kenapa? Karena mereka tidak cinta. Anda ngomong orang kerudungan sama orang yang gak beriman, ya percuma. Anda ngomong tentang bagaimana indahnya berpuasa, tahajud, tapi sama orang yang gak beriman, percuma. Makanya iman itu penting banget. Install iman, nanti insya Allah syariat itu gampang. Hanya saja tidak boleh juga kita beralasan, wah saya tuh belum siap. Kayak kita bahas kemarin, saya belum siap, yang penting kan kerudung hati dulu.
Kerudungnya yang luar mah gampang kalau sudah hatinya berkerudung. Ya enggak juga, kita kan sudah bahas. Kalau Anda cinta sama Allah, Anda akan taat dengan Allah. Berarti kalau ada orang belum kerudungan, mau alasan apapun dia, mau ngomong apapun dia sebenarnya belum cinta. Dan enggak mau berusaha cinta. Sama kayak kalau ibu-ibu dengar bapak-bapak yang bilang, saya tuh sebenarnya sayang sama kamu. Kan gitu kan ya, saya tuh sayang banget sama kamu, cuma dia selingkuh di luar, paham Ibu sekalian? Lah ini sama aja kayak seorang perempuan ngomong saya tuh mencintai Allah, tapi saya belum bisa taat, nggak mungkin. Karena kalau ada orang sudah cinta sama Allah, dia pasti mau taat. Dan ketika dia berusaha taat, dia lagi munculin cinta pada Allah. Maka orang-orang di luar sana, di Amerika, di Eropa, mereka bilang, ada masalah apa sih perempuan-perempuan zaman sekarang? Yang mereka cari dalam kehidupan tuh sebenarnya apa? Mereka cari cowok yang bertanggung jawab. Mereka cari cowok yang jantan, cowok yang gentle. Tapi mereka nggak mau taat pada laki-laki. Bisa dipahami Ibu sekalian? Sementara laki-laki yang gentle itu satu paket dengan cewek yang taat. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi contoh gini ya, ada penelitian di sana, di Amerika, tentang laki-laki yang terluka harga dirinya. Paham Ibu sekalian? Jadi kalau zaman sekarang orang bilang banyak perempuan-perempuan yang mengalami KDRT, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Zaman sekarang justru lebih banyak laki-laki yang mengalami kekerasan dalam diri mereka. Paham maksudnya? Jadi mereka tuh laki-laki bentuknya tapi mentalnya nggak kayak laki-laki. Mentalnya cemen, tahu nggak kenapa? Gara-gara mereka sudah nggak pede lagi jadi laki-laki. Kenapa nggak pede jadi laki-laki? Karena mereka nggak dihargai seperti laki-laki. Kenapa? Karena ngelihat perempuannya nggak mau diatur. Ketika mereka melihat perempuannya nggak mau diatur, ya sudahlah mereka akhirnya di rumah. Ngelihat perempuannya bertindak sekehendaknya yang terjadi di barat sana sekarang. Artinya apa? Tidak ada peran dalam rumah tangga. Laki-laki harusnya ngatur, perempuannya harusnya taat. Sekarang laki-laki yang taat, perempuan yang ngatur. Gara-gara perempuan bilang kalau ngatur saya berarti kamu melanggar hak asasi. Bisa dipahami Ibu sekalian? Pusing gak zaman sekarang? Nah ini makanya di dalam Islam itu ngajarin kepada kita. Kalau Anda mau berumah tangga, pastikan Anda punya rasa cinta. Rasa cinta itu apa? Mau berkorban, mau taat, mau nurut. Itu enggak hanya laki-laki pada perempuan. Tapi juga perempuan juga pada laki-laki sama. Pertanyaannya Ustadz, gimana caranya membangun rasa cinta? Kan gitu kan ya? Oke lah kita nggak tahu nih definisinya apa. Tapi gimana cara membangun rasa cinta? Orang-orang zaman dulu bilang weting tresno jalaran soko kuliner. Paham maksudnya? Munculnya rasa cinta gara-gara bareng-bareng bersama-sama. Pertanyaannya, apakah bareng-bareng bersama-sama memunculkan rasa cinta? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Contoh, ada nggak banyak orang yang bareng-bareng malah bikin ribut? Banyak. Kalau berdua, kalau lagi bareng ribut. Kalau lagi jauh kangen. Banyak orang kayak gitu? Banyak. Berarti bukan hanya bareng-bareng, tapi bareng-bareng yang punya tujuan bareng. Yang dimaksud bareng itu bukan orangnya, tapi apanya? Tujuannya. Contoh, lihat ya, salah satu rasa cinta adalah peduli, betul? Orang kalau sudah tujuannya bareng biasanya peduli, betul atau betul? Anda lagi naik pesawat. Pesawatnya bilang dilarang menghidupkan handphone ketika take off, taxi dan landing. Misalnya ya, ini mau take off nih, sudah tahu pesawat lama, sebelah kita ada yang main handphone. Kita nggak kenal tuh siapa dia, kita nggak tahu siapa dia, kita omongin atau enggak? Kenapa kita omongin? Karena kita peduli. Kenapa kita peduli? Bukan hanya lu yang mati kalau kita jatuh pesawatnya. Gua juga mati, paham maksudnya? Tapi dari situ aja kita tahu bahwasanya kalau kita punya tujuan cuma sejam doang, kita jadi peduli sama orang. Kalau dia nolak, kita akan mati-matian mengingatkan kepada dia bahwa ini sesuatu yang salah, betul? Kalau tujuannya 1 jam aja membuat Anda peduli, sudah landing, bodoh amat terserah lu mau ngapain. Tapi Anda peduli selama tujuan Anda belum nyampe, paham? Keluarga juga sama.
Sekarang Anda sudah tahu kenapa rasa cinta itu cuma bertahan 3 bulan setelah nikah. Kenapa banyak artis-artis setelah nikah 3 bulan cerai. Ada yang 3 tahun cerai. Ada yang sudah berapa puluh tahun terus nggak menemukan lagi rasa. Sampai ada lagunya kan gitu. Andai rasa itu hilang kan gitu kan ya. Cuma kalau saya nyanyi nanti bubar semua. Ini kan adalah contoh. Kenapa? Karena orang-orang itu nikah cuma untuk tujuan tertentu. Ada yang tujuannya cuma apa? Karena dia cantik, karena dia seksi. Sudah nikah, dia nggak cantik lagi, dia nggak seksi lagi. Beralihlah pandangannya pada yang lebih cantik dan lebih seksi. Betul atau betul? Ada orang yang nikahnya cuma untuk apa? Ya cuma karena kita perlu nikah aja. Kita perlu status supaya saya bisa ganti di Instagram married with siapa, di mention gitu kan ya, add siapa. Lah kalau cuma itu aja pernikahannya sudah bablas. Makanya Anda itu ketika Anda beli satu barang sama kayak Anda nikah. Coba lihat barang Anda, pernah beli handphone? Pernah merasa suka sama handphone? Ngeliatin terus handphone keluaran terbaru, pengen banget beli handphone, wah keren banget kayaknya, tongkrongan gue beda kayaknya kalau gue bawa handphone ini, rasanya kayaknya beda banget derajatnya dan segala macam. Anda beli handphone cuma karena Anda suka, Anda beli handphonenya. Senang? Berapa lama senangnya? Sehari, 2 hari, 5 hari. Kalau sudah sebulan Anda akan letak handphone itu terus Anda pergi kemana Anda gak akan pakai lagi. Minimal Anda cuma pakai tapi biasa aja rasanya. Persis kayak orang nikah cuma karena nafsu. Maksudnya sekalian. Persis orang nikah cuma karena nafsu. Makanya Rasulullah ngajarin kalau Anda nikah itu pastikan Anda nikah punya tujuan. Punya purpose, punya satu hal yang Anda kejar terus. Lah kalau Anda kejar terus, itu cintanya malah semakin Anda nikah, semakin bertambah. Kenapa? Karena semakin punya tugas yang baru. Contoh, kalau ada orang nikah, benar-benar karena Allah, bismillah, aku nggak bisa hidup sendiri. Aku nggak bisa dakwah sendiri. Kalau aku nikah, aku akan punya teman. Aku melengkapi setengah daripada agamaku. Tahu kenapa nikah setengah agama Bapak Ibu sekalian? Tahu kenapa nikah setengah agama? Ada ulama yang bilang, masalah manusia cuma 2 aja. 1, mulut dan perut, nyambung itu, mulut dan perut. Omongan kita, apa yang kita makan, semuanya itu adalah dosa pertama paling banyak dari sini. Dosa yang kedua di bawah perut. Jelas Bapak Ibu sekalian. Berarti dosa manusia cuma 2. 1, dosa mulut dan perut tentunya. Yang kedua adalah dosa kemaluan. Kalau nikah itu udah nyelesain setengahnya tuh. Kemaluannya harusnya udah selesai. Tinggal ngurusin mulut. Bismillah. Saya mau nyelesain setengah agama saya. Saya mau beribadah pada Allah. Saya yakin betul bahwa saya akan mati. Ketika saya mati, saya akan bawa amal-amal dan bekal saya. Dan amal bekal saya nggak mungkin sempurna kecuali saya punya pasangan. Maka bismillah ya Allah, saya mau nyelamatin diri saya dan saya punya tugas besar yaitu adalah melayani agama Allah. Dia nikah. Setelah dia nikah, dia jalanin berdua dakwah. Lalu dia punya anak. Setelah punya anak, makin cinta atau makin gak cinta? Makin cinta. Kenapa? Punya tugas baru. Gimana agar anak ini kita manfaatkan, kita didik bareng-bareng agar dia jadi orang yang gantiin kita. Setelah anaknya kemudian jadi gede, dia mikir pendidikan apa yang harus kita kasih pada anak kita. Berdua mikirnya. Kenapa? Karena tujuan dia ketika menikah adalah sesuatu yang panjang, akhirat. Tapi kalau tujuan pernikahan, cuma mohon maaf, cuma biologis saja, cuma hubungan badan saja, ya sudah setelah Anda dapat selesai. Anda pernah nggak pas SMA ngeliatin orang pacaran? Pernah ngeliatin orang pacaran? Pernah. Laki-laki pernah pacaran bapak-bapak? Pernah pacaran lalu merasa hampa? Cewek biasanya enggak, laki-laki itu. Dan termasuk saya. Laki-laki itu adalah makhluk dengan tujuan. Laki-laki itu akan semangat kalau dikasih objektif tujuan. Contoh ya, kalau laki-laki Anda ajak pergi ke pasar lalu bilang, tunggu ya Pak, Mama mau belanja, pusing dia. Dia mikir gue harus ngapain kan itu kan ya, pusing dia. Tapi kalau dia misalnya contoh ya, Pak, temenin Mama belanja, ini 15 barang yang mau Mama cari. Bantuin dong Pak, itu adalah tujuan buat dia. Sampai dia dapat semuanya, dia gak akan puas. Kalau dia sudah dapat semuanya, dia akan puas.
sama kayak laki-laki yang pacaran. Paham maksudnya? Dia akan nyari sesuatu. Sebelum dia nyampe, dia akan semangat terus. Dia akan kerahkan segala cara. Ngomongnya baik, halus, kelihatannya gentle dan segala macam. Begitu dia dapat apa yang dia cari, berubah gak dia? Berubah. Paham sampai di sini? Beda dengan laki-laki yang punya tujuan. Tujuan itu apa? Laki-laki yang punya tujuan itulah yang menjadikan rasa cinta. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan dijadikan oleh Allah pada diri kalian, pasangan kalian dari golongan kalian sendiri yang sama, kata Allah. Yang sama itu maksudnya apa? Sama derajatnya, sama tujuannya, bukan hanya sama-sama. Kebanyakan di antara kita merasa nikah itu sama-sama. Padahal sama-sama bukan hanya fisik, tapi juga visi. Maka terhadap orang-orang yang bermasalah rumah tangganya, pertama kali yang saya sarankan apa? Ajak ngobrol suaminya. Suami ajak ngobrol istrinya. Berdua aja, udah. Anak titipin dulu kepada misalnya mertuanya. Titipin dulu kepada siapa? Jangan ganggu. Kalau enggak setelah anak tidur, ayo kita ngobrol berdua sekarang. Kita tuh mau apa? Bisa dipahami? Kalau Anda ribut terus di dalam rumah tangga Anda dan ributnya enggak manfaat, dan gak ada solusi, Anda harus duduk berdua, lalu Anda ngobrol, kita ini sebenarnya mau apa? Yang kita mau cari dari rumah tangga kita ini apa? Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Gak tahu sih aku juga. Nah kalau sudah gak tahu, cari tahu. Nah sekarang tentuin kamu maunya apa? Aku mau menikahi kamu, aku mau bersama-sama kamu sampai ke surganya Allah, syukur. Tapi kalau sudah gak ada tujuan Anda bersama-sama, ujung-ujungnya Anda serumah tapi nggak kayak serumah. Laki-laki serumah tapi lebih merindukan orang lain karena menganggap visinya sama. Paham Bapak Ibu sekalian? Mungkin itu yang terjadi di dalam banyak rumah tangga. Maka rumah tangga itu kayak ya tadi, orang nggak mau taat, dikit aja sudah marah, rasa capek. Saya tuh udah capek sama kamu. Kenapa capek? Karena nggak ada rasa cinta. Paham Bapak Ibu sekalian? Toleransinya nggak ada, detailnya nggak ada, pengorbanan nggak mau. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa cinta. Lah, jadi kita nih bahas apa Ustadz? Bahas syariat. Makanya kalau ada orang ketika dia berbicara tentang syariat, dia harus berbicara rasa cinta dulu termasuk di dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga kita merasa bahaya, ayo ngobrol. Ngobrolnya apa? Tujuan. Karena cinta itu dilahirkan dengan tujuan yang sama. Kalau orang punya tujuan yang sama, dia pasti saling mencintai. Catat kata-kata saya. Itu sudah pasti. Kalau ada orang tujuannya sama, dia akan saling mencintai. Kenapa dia akan saling mencintai? Karena dia akan tertarik dan cenderung pada hal yang sama. Allah menurunkan rasa cinta di antara dua makhluk yang mencintai hal yang sama. Contoh ya, ada orang sama-sama suka tim Manchester United, saling mencintai? Saling mencintai. Walaupun gak pernah ketemu. Ada orang sama-sama suka Naruto, anime, pasti saling mencintai. Ada orang sama-sama suka tanaman yang sama. Ketemu, gak pernah ketemu sebelumnya. Ketemu waktu itu, langsung saling mencintai. Kenapa? Karena dia suka hal yang sama. Pertanyaannya, bapak sama ibu di rumah suka apa di dalam rumah bersama-sama? Saya sama istri, seribut-ributnya saya sama istri. Kadang-kadang apa yang menyatukan kita? Kita ngobrolin dakwah. Apa yang kita obrolin? Rasanya kayaknya sedih banget. Kenapa? Abi melakukan ini kayak gini, kok kayak nggak bisa ya, kok kayak nggak masuk ya. Terus dia bilang, iya ya kenapa nggak bisa ya, tapi udahlah nggak apa-apa. Coba Abi pikir dari tahun berapa kita dakwah, sampai tahun berapa sekarang. Dulu Abi inget nggak ketika Abi ngisi cuma jamaahnya 5 biji, cuma 15 paling banyak. Sekarang berapa jamaah Abi? Iya ya kita harus lebih banyak lagi bersyukur pada Allah dan seterusnya. Kita ngobrolin sesuatu yang sama, ngobrolin masa depan. Enaknya anak kita besok sekolah di mana ya? Enaknya anak kita nanti seperti apa ya. Dan kalau Anda ribut ngomongin ini, itu ribut yang akan membuat Anda lebih cinta. Bisa dipahami? Kayaknya dia harus pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir, perginya ke sini aja. Enggak, jangan pergi ke sana, pergi ke sini aja. Anda akan makin cinta karena ributnya untuk masalah masa depan. Bisa dipahami sekalian. Tapi kalau Anda misalnya di ranjang, ketemu misalnya atau di kamar, terus bingung mau ngobrolin apa, itulah saatnya, kayaknya kita harus ngobrol bareng deh. Ini penting, bisa dipahami sekalian. Karena di antara kita jarang ngobrolin kita itu sebenarnya mau kemana.
Kalau misalnya bingung mau ngobrolin mau kemana, oke, ada pertanyaan lagi yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menemukan rasa cinta. Nanya sama bapaknya, Pak, Bapak mau matinya gimana? Loh ini serius. Pak, Bapak mau matinya gimana? Ini penting ini. Kalau Anda nggak tahu tujuannya mau kemana, mungkin Anda bisa menjelaskan Anda mau mati kayak apa. Istri saya kasih tahu saya mau mati kayak apa. Bahkan sebelum saya nikah, saya sudah kasih tahu istri saya mau matinya kayak apa. Saya bilang sama istri saya mau mati di jalan dakwah, itu sudah pasti. Mau matinya gimana di jalan dakwah? Terserah Allah mau ngambil saya di mana. Mau ngambil saya ketika saya berpergian, ketika mau ngisi kajian, boleh. Mau ngambil saya ketika saya lagi megang mic nih, lalu ngomong ayat Allah, boleh. Mau ngambil saya ketika saya lagi ngisi kajian, lalu kemudian ada yang gak suka sama saya, silahkan. Yang penting saya mati di jalan dakwah. Yang penting saya mati dalam melakukan kebaikan. Ada orang yang lain bilang sama suaminya, saya mau mati ketika sujud sholat subuh. Kesampean. Ada orang yang lain mau bilang, saya mau mati ketika lagi apa. Silahkan, coba mikirin itu tadi. Bapak mau matinya kayak apa? Oh kamu mau bunuh saya? Bukan, mau nanya aja. Siapa tahu saya bisa bantu, kan itu kan ya. Contoh misalnya, kalau bapaknya bilang, saya mau mati ketika dakwah. Ya ibu bantulah. Gimana caranya ngingetin terus menerus. Pak, Bapak katanya mau mati karena dakwah. Jangan-jangan ini loh yang terakhir Pak. Bapak lagi ngapain sekarang? Jangan-jangan Bapak mati sekarang. Ayo Pak, gimana caranya biar kita matinya dakwah bareng-bareng misalnya. Nah itu harus dilihat. Visi, misi keluarga itu mau apa. Dari situ Allah akan bantu keluarga kita agar punya rasa cinta. Karena Allah bilang, ja'ala bainakum mawaddata warahmah, itu setelah munculnya litaskunu ilaiha. Kalau orang sudah sama visi, catat baik-baik, Anda akan tenang bareng orang itu. Anda akan tenang bareng orang itu. Kenapa? Karena Anda tahu dia sedang menuju kemana. Anda percaya pada orang itu ketika Anda tahu dia sedang menuju kemana. Istri saya pernah ditanya, kenapa Anda ngelihat Felix Xiao itu dulu nggak punya duit, Anda merasa tenang saja. Istri saya gampang ngomongnya, karena saya tahu dia orang dakwah. Karena saya tahu dia orang ngaji. Maka kalau orang ngaji saya tahu meskipun dia sekarang gak punya duit, bukan berarti dia gak berusaha. Dia pasti sudah berusaha, cuma belum dikasih duit. Maka Anda akan tenang ketika sudah tahu Anda mau kemana. Betul? Cobalah, Bapak coba aja ibunya. Coba aja ibunya, Bu kita pergi yuk. Pergi kemana Pak? Gak usah tanya, ikut aja. Anda diajak sama Bapak, Bapak ajak. Naik mobil, terus keluar, muter-muter. Di situ merasa apa? Bingung, stres. Bapak ini mau kemana sih sebenarnya? Ya saya juga belum tahu. Pasti terjadi keributan di dalam mobil itu. Bisa dipahami? Karena perempuan paling tidak suka apa? Ketidakpastian. Betul atau betul? Perempuan tuh gak suka ketidakpastian. Cowok mencela-mencele, itu cewek gak suka. Cowok gak jelas, itu cewek gak suka. Cowok gak punya komitmen, itu cewek gak suka. Cowok ditanya mau apa, saya juga gak tahu, apalagi saya. Lu saya itu cewek, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maksudnya adalah laki-laki itu tempat senderannya perempuan. Lah Anda nyender pada tembok karena Anda tahu tembok itu kuat. Lah kalau temboknya sendiri mulai miring, gimana mau disenderin? Nah, dimiring juga, bisa dipahami Bapak sekalian. Maka kalau misalnya coba bayangin, banyak bapak-bapak yang ngajak istrinya pergi naik mobil, nggak tahu kemana aja, itu istrinya marah. Lah kenapa Anda mau diajak berkeluarga, terus suaminya nggak tahu mau kemana? Bisa dipahami Bapak sekalian. Lebih parah mana sih? Diajak keliling-keliling nggak tahu tujuan atau diajak nikah nggak tahu tujuan? Diajak nikah nggak tahu tujuan. Nah ini masalahnya, kenapa nggak ada rasa cinta? Karena kita nggak tahu mau kemana. Kalau kita tahu mau kemana, di situ baru serius. Contoh, Ibu ini tiket pergi ke Turki. Tanggal berapa? Tanggal 28 Desember misalnya. 28 Desember kita mau pergi ke Turki. Udah kebayang? Udah kebayang? Dari sekarang bisa siap-siap? Bisa siap-siap. Nanti kemudian ketika bapaknya misalnya lagi melakukan, Pak kita udah siap-siap belum? Coba cek dulu di sana lagi musim apa? Oh lagi musim dingin, berarti kita harus beli apa? Beli jaket. Seru gak kehidupan kayak gitu? Dibandingkan dengan tadi, Pak Desember kira-kira kita mau kemana? Nggak tahu, nanti lihat aja.
Sekarang saya mau nanya, itu lebih seru yang mana? Kehidupan macam apa? Lebih seru yang tadi ada tujuan atau yang gak ada tujuan? Paham sampai di sini? Lah hidup Anda sampai Desember aja nggak ada tujuan, itu membuat hidup Anda tuh nggak menarik. Anda nggak tahu mau ngomongin apa dalam keluarga. Tapi kalau seandainya Bapak tiba-tiba ngasih, iya ini contoh ya, ngasih istri tiket umroh bulan Januari. Saya yakin dari bulan ini sampai bulan Januari keberangkatan itu pasti ada yang diobrolin. Betul nggak? Itu pasti ada sesuatu di rumah tangga yang dibicarakan. Pasti ada sesuatu yang menarik. Hidup juga sama. Rasa cinta itu muncul dari satu visi. Visi itu apa? Pandangan ke depan. Atau dalam bahasa agama adalah akidah. Jadi kalau ada orang memiliki akidah yang sama, pandangan yang sama, dia mau mati kayak apa, di dalam kehidupannya apa yang mau dia lakukan, insya Allah, Allah yang nanti akan ngiketin hati mereka satu sama lain. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah sudah ngikat mereka hati satu sama lain, muncullah peraturan-peraturan, muncullah kemudian namanya syariat. Makanya Allah sampaikan tadi, demi Allah, kata Allah, tidak beriman seseorang. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu, tidak beriman seseorang. Tidak sampai derajat cinta seseorang sebelum dia mau mengikuti setiap aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Dan ketika dia mengikuti nggak ada rasa berat hati. Kenapa? Orang cinta. Ingat gak yang saya bilang tadi? Bagi orang-orang yang punya kucing, beli kandang kucing harganya 30 juta itu berat atau tidak berat? Bagi ibu-ibu yang gak suka kucing? Karena apa? Rasa cinta. Bagi ada orang-orang yang suka sama anak, melihara anaknya gak merasa berat. Kenapa? Berat itu karena Anda kurang cinta. Maka nggak fair, saya selalu bilang. Kalau ada orang-orang di luar dari Islam, lalu dia nilai orang-orang Islam, padahal dia nggak beriman. Tiba-tiba ada orang Jerman, buatlah dia kemudian dia jurnalis dari DW TV atau apa gitu. Terus dia bilang, saksikanlah nih orang-orang di Indonesia. Lihat perempuan-perempuan di Indonesia. Disorot tuh ibu-ibu ketika lagi pengajian. Betapa mereka terkekang. Dan betapa mereka dipojokkan. Betapa mereka itu misalnya dihinakan oleh agamanya. Mereka harus nutup diri mereka dengan kerudung. Lu siapa? Lu gak ngerti Islam, lu gak beriman pada Allah, tiba-tiba ngejudge orang-orang yang sudah beriman. Paham gak sih maksudnya? Emang ibu-ibu kalau sudah cinta sama Allah merasa terkekang, merasa terpaksa pakai kerudung. Itu kan karena mereka gak cinta. Lah kita juga aneh ngeliat mereka. Kok bisa-bisanya mereka melakukan hal-hal yang gak masuk akal bagi mereka yang mereka cinta. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Maka cinta itu bisa mengubah segalanya termasuk di dalam rumah tangga. Maka di dalam rumah tangga luangkan waktu untuk komunikasi. Makanya saya bilang biasanya malam-malam itu diluangkan. Wah saya nggak biasa Ustadz, nanti saya dibilang sama suami saya stres. Ibu kira-kira tiba-tiba ngajak ngobrol, ibu ada apa dan segala macam. Tapi ini harus ngobrol tentang apa? Tentang kehidupan, tentang masa depan. Kita tuh mau apa dalam kehidupan kita. Tapi kita udah tua Ustadz, udah tua juga harus. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngobrol, nanti jadinya hidup kita kayak tadi. Anda pergi naik taksi. Taksi nanyanya apa? Mau kemana? Anda jawab aja tidak tahu. Kira-kira gimana kira-kira? Ada 3 kemungkinan. 1, dia tutup pintunya terus dia nelpon rumah sakit jiwa. Yang kedua, dia bilang masuk Bu silahkan. Terus kemudian dia buka argo, dia buat Anda kemudian keliling-keliling. Kemudian dituruni di tempat semula, Anda bayar. Gitu kan ya. Yang ketiga, Anda keliling-keliling dituruni di jalan tol. Paham Bapak Ibu sekalian? Yang jelas 3-tiganya gak ada yang bagus. Kenapa? Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, dia tidak akan dapat apa-apa. Akidah itu adalah tentang tujuan hidup. Bagaimana persepsi kita tentang tujuan hidup kita. Bagaimana pandangan kita tentang tujuan hidup kita. Kalau itu sudah beres, rasa cinta udah beres, insya Allah syariat nyusul mah gampang. Makanya di dalam syariat itu ada 5. Ini adalah sedikit spoiler untuk ke depan. Cuma 5 aja. Wajib, lalu kemudian wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka kata Allah, siapa yang mencintai saya harus tahu ini yang saya minta. Yang wajib-wajib ini yang harus kamu lakukan. Bagi orang yang mencintai bisa ditambah lagi enggak? Kan gitu kan ya. Makanya Rasul katakan gini, tahajud itu bagi orang yang mencintai Allah itu kayak wajib.
Itu namanya sunnah muakkad itu begitu. Sunnah muakkad adalah maksudnya bagi orang yang mencintainya lebih di atas rata-rata, dia nggak akan nge-skip. Itu sunnah muakkad. Contoh lagi sunnah muakkad apa? Akikah, itu sunnah muakkad. Contohnya lagi apa? Kurban, Idul Adha, itu sunnah muakkad. Bagi orang yang mencintai Allah banget, dia nggak bakal skip. Kenapa? Itu sunnah muakkad. Yang wajib, yang gak usah ditanya. Kalau bahasa Arab berkata, la syukron alal wajib. Tidak ada terima kasih dalam melaksanakan kewajiban. Berarti kewajiban itu bukan sesuatu yang harus Anda banggakan. Gue sholat subuh loh. Itu bukan untuk dibanggakan ibu. Gitu kan ya. Oh kemarin alhamdulillah saya Jumatan Pak. Bukan dibanggakan itu. Itu wajib. Gitu kan ya. Wajib itu tidak ada syukron. Tidak ada terima kasih. Contoh ya. Harusnya ibu-ibu ketika ibu-ibu ketika ngasih makan anaknya, bapak-bapak nyari nafkah buat istrinya, itu nggak perlu terima kasih. Jadi kalau pulang ke rumah, kok kamu nggak terima kasih, saya sudah bawain makanan, itu tidak terima kasih karena itu kewajiban. Jadi kewajiban tuh kita laksanakan karena memang itu kewajiban, gitu maksudnya. Tapi sunnah adalah sesuatu yang kalau dia mencintai banget, dia nggak bakal skip. Contohnya lagi apa? Sunnah nawafil, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Lalu kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, lalu kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah itu bagi yang mencintai gak akan skip. Karena sunnah ada sunnah muakkad, ada sunnah yang sunnah aja. Bisa dipahami ya, itu sunnah. Sunnah itu apa? Kalau melakukan itu berarti karena Anda cinta kepada Allah dan Allah akan ngasih pahala bagi Anda. Kalau Anda tidak melakukan, Allah juga gak apa-apa. Paham sampai di sini? Cuma orang yang mencintai biasanya akan terus-menerus akan melakukan. Lalu ada yang namanya mubah. Apa itu mubah? Kita nanya sama Allah, kalau ini gimana ya Allah? Itu boleh kamu lakukan, boleh kamu tidak lakukan, tidak ada ngaruh dalam kehidupan kamu. Contoh, saya suka kerudung warna abu-abu, mubah. Saya suka kerudung warna ungu, mubah. Ibu-ibu pengajian Salimah punya berapa kemarin? 5 seragam. Boleh mubah, gak ada masalah. Gitu kan ya, itu namanya mubah. Ada yang makruh. Apa itu makruh? Yang mencintai Allah akan skip. Yang mencintai Allah akan skip. Kenapa? Dia tahu Allah gak suka. Dia tahu Allah gak suka. Contoh makruh apa? Contoh makruh, membujang itu makruh. Gak nikah-nikah boleh gak Ustadz? Bukan boleh, itu makruh. Jelas sampai di sini? Ada orang gak mau nikah-nikah nih, itu hukumnya apa? Makruh. Apalagi minum dengan tangan kiri, itu hukumnya makruh. Apalagi makruh misalnya, ada yang tahu? Apa? Mencela makanan, itu makruh. Minum sambil berdiri, ini perdebatan ya. Karena minum sambil berdiri ini ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah. Tapi ya oke lah, minum duduk aja lah. Jangan berdiri apalagi berlari. Paham ya? Nanti tumpah-tumpah, keselak ya gitu ya. Karena kalau di Arab sana, nanti kalau ibu pergi ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, nanti ada zam-zam di situ. Ada sunnah minum air zam-zam. Berdoa, minum dengan tangan kanan, tapi tidak ada di situ sambil duduk. Bisa dipahami ya. Jadi ada ulama ada perbedaan. Ya, jadi kalau ada orang minum sambil berdiri juga jangan dimaki-maki. Gitu kan jelas ya. Tapi kalau Anda bisa duduk ya duduklah. Gitu maksudnya ya. Oke, jadi itulah contoh makruh. Makruh itu orang yang mencintai skip. Dia nggak mau. Kenapa? Karena kalau orang yang mencintai detail. Paham sampai di sini ya. Dulu ketika saya baru masuk Islam, saya belajarnya yang wajib-wajib. Saya nggak ngerti yang sunnah-sunnah. Saya nggak ngerti yang makruh-makruh, saya fokus pada yang wajib dan saya fokus pada yang haram. Yang haram saya tinggalkan, yang wajib saya lakukan. Lalu kemudian lama-kelamaan belajar saya jadi tahu, oh baca suratul kahfi itu adalah sebuah hal yang sunnah. Sesuatu yang dilakukan Allah senang di hari Jumat. Oh kalau masuk WC itu kaki kiri atau kanan? Kiri. Keluar WC itu kaki? Oh ada doanya. Nah itu pertambahan setelah kita paham wajib dan yang haram. Tapi yang pertama kali dipahami adalah yang wajib dan yang haram. Kenapa? Yang wajib konsekuensinya adalah kalau kita tinggalkan berdosa. Kalau yang haram konsekuensinya kalau yang kita lakukan adalah
Allah nggak suka, Allah murka. Maka ini adalah tentang rasa cinta. Persis kayak keluarga. Kalau Anda sudah nikah, sudah ada rasa cinta. Lihat orang yang rasa cinta, dia kemudian menikah. Setiap dia melalui waktu, dia semakin detail. Betul? Contoh ya, ketika saya nikah, saya cuma ngasih 2 larangan buat istri saya. 2 larangan aja dan 2 kewajiban pada istri saya. Cuma ngasih 2 kewajiban dan 2 yang haram dalam tanda kutip. Apa kewajibannya? 1, dukung saya selama saya melakukan dakwah. 2, percaya sama saya. 2 itu aja yang wajib. Yang haram apa? 2 hal yang saya gak bakal toleransi sama kamu. 1, kamu selingkuh. 2, kamu murtad. Jelas sampai di sini? Itu aturan saya 2 aja. Setelah saya menikahi dia, saya jadi tahu, oh ada yang dia gak suka. Oh ada yang dia suka. Ada yang kalau saya lakukan dia suka. Ada yang kalau saya gak lakukan dia juga gak apa-apa. Saya baru tahu dia juga ada sunnah-sunnahnya. Saya baru tahu dia juga ada makruh-makruhnya. Paham Ibu sekalian? Contoh misalnya, saya tahu tuh istri saya kalau lagi pagi-pagi dia lagi di dapur, saya jangan deket-deket. Karena kalau saya deket-deket saya dimarahin. Paham Ibu sekalian? Berarti mendekati istri ketika pagi-pagi hukumnya adalah makruh. Istri saya. Belum tentu yang lain sama, paham Ibu sekalian? Karena orang yang mencintai akan detail. Maka saya cuma mau ngasih tahu, kita mencintai Allah dengan ibu mencintai suami, dengan seorang suami mencintai istri, sama. Karena orang mencintai pasti akan mau taat. Dia akan cari tahu aturan-aturannya. Oh istri saya tuh seneng kalau misalnya diajak makan ke tempat yang baru. Tapi kalau saya nggak ngajak dia makan ke tempat yang baru, dia akan marah nggak? Enggak, berarti ini sunnah bagi dia. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Setiap kita mencintai, maka kita akan improve. Kita akan berkembang setiap harinya dalam mencintai seseorang. Apalagi mencintai Allah. Maka kalau kita mencintai Allah, syariat-syariat Allah pelan-pelan akan kita pelajari. Dan rasanya nggak akan berat. Kenapa? Karena ketika kita semakin taat, kita semakin cinta. Dan cinta itu akan buat kita lebih kuat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini insya Allah fondasinya udah beres. Besok tinggal saya bahas yang mana yang disebut dengan taat sama Allah, yang mana yang disebut dengan pura-pura taat sama Allah, yang mana yang dikira taat padahal tidak. Bisa dipahami? Maka nanti ibu-ibu besok, nanti pertemuan berikutnya saya akan ngasih tahu pada ibu-ibu sekalian bagaimana cinta pada Allah itu harus mengetahui aturan Allah yang mana yang bukan aturan Allah. Oke silahkan kalau nanti ada pertanyaan tapi saya akan persilahkan.